Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, malam ini kita akan membicarakan hal yang sangat penting dalam sejarah. Masalah nasab Ba'alwi. Kenapa begitu penting dalam sejarah? Karena nasab Ba'alwi ini menjadi polemik dan dipersoalkan oleh Kiai Imad. Kiai Imaduddin adalah penulis dan peneliti tentang nasab Ba'alwi atau habaib yang ada di Indonesia. Ketika muncul persoalan nasab ini, Kiai Imad masih melihat bahwa ini adalah asumsi kebenaran. Kebenaran ilmiah adalah tidak mutlak. Dan banyak sekali asumsi-asumsi itu dikatakan ini adalah tesis atau pengetahuan lah gitu ya, secara ilmiah, kajian ilmiah. Tetapi tempo hari saya menonton sebuah video pidato Kiai Imad yang mengatakan bahwa ada 4 hal yang membuat yakin bahwa nasab Ba'alwi atau habaib ini tertolak, tidak tersambung oleh ke Rasulullah. Saya ingin bertanya, kenapa alasan yang paling signifikan ini, Kiai, bahwa Anda sekarang melihat bahwa fix gitu ya, nasab Ba'alwi atau habaib itu tertolak atau tidak tersambung ke Rasulullah. Silakan, nanti ada ditanggapi oleh Prof. Hikam. Beliau adalah Menristek era Gus Dur, juga dekat dengan Gus Dur, dan juga pengamat politik di Presiden University. Nanti ada Kang Mullah Sarkun, penulis buku ensiklopedi Gus Dur. Waktu pertama saya kasihkan ke Kiai Imad, silakan Kiai. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk Kang Mas Yusuf Mars. Apabila pertanyaannya adalah apakah saya ini sudah yakin bahwa nasab Ba'alwi ini terputus dari Rasulullah Muhammad SAW, maka saya katakan bahwa nasab Ba'alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu. Nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Karena apa? Karena pengakuan nasab mempunyai konsekuensi diniyah, al-alaqah ad-diniyah, yaitu
kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang bernisbat, mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada seseorang ayah yang dia tahu bahwa ayah itu bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Itu untuk seluruh keturunan. Orang yang mengaku ayahnya seseorang, Fulan misalnya, padahal dia tahu bahwa Fulan ini bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Kalau surga baginya adalah haram, berarti nerakalah tempatnya. Karena hadis inilah, maka seseorang yang bukan keturunan Nabi hari ini, kemudian dia mengaku keturunan Nabi, bagi orang-orang yang mengetahuinya, seperti saya misalnya, bahwa Ba'lawi atau Habaib ini bukan turun Nabi, kemudian kita masih mengakui mereka sebagai turun Nabi, maka kita membantunya untuk berbuat maksiat. Al-i'anah alal maksiyah. Ini masuknya adalah al-i'anah alal maksiyah. Membantu orang berbuat maksiat. Karena telah jelas Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah keturunan, tidaklah merupakan ayah daripada Ubaid itu. Dan dari sisi DNA sudah jelas dari para habaib Ba'lawi ini dari Yaman dan dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA-nya tidak linear dengan tes DNA daripada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka drama pengakuan Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi yang telah berlangsung 550 tahun sampai hari ini, dari mulai kitab pertama keluarga mereka, Al-Burqatul Musyiqah, yang dikarang oleh Ali As-Sakran 895 Hijriah, sampai hari ini 1445 Hijriah, ini telah berlangsung 55 tahun. Angka 550 tahun ini adalah angka keramat, karena ternyata 550 tahun itu adalah angka yang sama dari mulai Ahmad bin Isa wafat sampai nasabnya diakui oleh keluarga Ba'lawi di tahun 895 Hijriah. Kalau yang punya kalkulator, silahkan diuji, silahkan dihitung. Dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai pengakuan pertama mereka 895 Hijriah, adalah 550 tahun. Kemudian hitung 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah adalah 550 tahun juga. Saya mempunyai pemikiran bahwa angka 550 tahun inilah angka terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan waktu kepada para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini untuk mengakui nasab yang bukan nasabnya. Waktunya sudah berakhir dan semua sudah selesai. Itu kesimpulan sementara Kang Mas Yusuf. Baik, ini yang menjadi persoalan. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Isa Al-Muhajir? Pemirsa, pada saat TV, Isa Al-Muhajir adalah sudah terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah. Ya, sangat jelas. Kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak Siri Silsilatil Alawiyah pada abad keempat itu tidak menyebutkan nama daripada Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab Tahdhibul Ansab di abad kelima karya Al-Ubaidili tidak menyebutkan. Kitab Al-Majdi tidak menyebutkan. Anak lainnya disebut. Kitab Muntaqilatul Talibiyah
tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak di abad ke-6 597 Hijriah. Kitab itu dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menyebutkan anaknya cuma 3. Anaknya yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Kemudian kitab-kitab lainnya, kitab Al-Asili, kitab As-Sabatul Musan, kitab Umdatut Talib, karangan Ibnu Inabah yang ada di abad ke-9 pun, abad di mana Ali As-Sakran keluarga Ba'lawi ini mengaku diri sebagai keturunan Nabi, ini tetap tidak mencatat mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu kalau bertanya, siapa lalu ayahnya Ubaid? Ayahnya Ubaid telah saya dapatkan. Ubaid ini punya ayah namanya Isa bin Alwi. Menurut kitab Tuhfatuz Zaman, karangan Husain Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah, bahwa Ubaid ini adalah anak dari Isa bin Alwi. Jadi namanya mirip-mirip. Kalau Ba'lawi ini kan Alwi bin Ahmad bin Isa. Sementara nasab yang sesungguhnya dari Ubaid ini adalah Ubaid mempunyai ayah namanya Isa, Isa mempunyai ayah namanya Alwi. Sampai di situ nasab ini sebenarnya adalah nasab cangkokan dari Bani Ahdal. Jadi ada sebuah klan di Hadramaut yang terkonfirmasi direportase oleh sebuah kitab sejarah di abad ke-8, yaitu oleh seorang historian yang bernama Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, di mana di dalam salah satu bagian dia menyebut nama seorang leluhur Bani Ahdal. Leluhur Bani Ahdal ini yang bernama Muhammad disebutkan oleh kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu karangan Al-Janadi, bahwa dia hijrah dari Irak menuju ke Yaman. Nah, kemudian keluarga Ali As-Sakran ini, Ba'lawi, mempunyai sebuah kesimpulan sendiri bahwa Muhammad yang disebutkan oleh As-Suluk itu adalah merupakan saudara dari leluhur mereka. Saudara sepupu dari leluhur mereka. Nah, kalau saudara sepupu berarti satu kakek. Nah, jadi pertama kali keluarga Ba'lawi ini mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah itu melalui pencangkokan kepada Bani Ahdal. Di mana Bani Ahdal telah tercatat di dalam kitab As-Suluk. Saya ulang lagi supaya dapat dicerna. Nah, namun sayangnya di dalam kitab As-Suluk itu, walaupun Bani Ahdal Muhammad yang katanya pindah dari Irak ke Yaman ini disebut sebagai Syarifun Husainiyun, seorang syarif yang Husaini, keturunan daripada Husain, ini tidak disebutkan silsilahnya. Jadi pertama kali ketika ada nama Muhammad yang datang dari Irak menuju ke Yaman, maka keluarga Ba'lawi ini mengatakan itu adalah saudara sepupunya dari leluhurnya. Tapi tidak ada silsilah. Akhirnya mereka masing-masing, keluarga Bani Ahdal yang ada di abad 9 ini, dengan keluarga Ba'lawi yang membonceng, masing-masing beristihad sendiri. Masing-masing beristihad sendiri. Bani Ahdal beristihad mencari amudun nasab, nama-nama nasab ke atas. Dia menemukan secari kertas yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadhim. Al-Kadhim ini kan sudah terkenal sebagai cucu daripada Sayyidina Husain. Kemudian Ba'lawi, ini keluarga Habaib ini yang mengaku sebagai sepupu. Kalau sepupu berarti mereka bertemu di Ubaid ini. Karena Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid dari Bani Ahdal. Berarti kakeknya bernama Ubaid.
Nah, nama-nama 3 ini yang mirip, yaitu Muhammad, Isa, dan Ubaid, serta Alwi, kemudian 4 berarti ya, Muhammad, Alwi, Isa, dan Ubaid, kemudian ternyata tertolak oleh kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi. Jadi silsilah yang tadi diurut oleh Husain Al-Ahdal di abad ke-9 855 Hijriah ternyata ditolak oleh kitab-kitab nasab, di mana dikatakan bahwa Musa Al-Kadhim tidak mempunyai anak bernama Aon. Nah, ini keluarga Balawi kemudian bingung juga, kita udah nyangkok ternyata ditolak. Akhirnya mereka beristihad lagi, mencari lagi celah-celah di dalam kitab As-Suluk. Ditemukanlah silsilah dari Sarib Abil Jadid. Nah, Sarib Abil Jadid ini kebetulan disebut keluarga Abi Alwi, keluarga Ba Alwi. Nah, ketika Sarib Abul Jadid ini disebut Alwi, kan dia udah nyangkok ada nama Alwi tuh dari Bani Ahdal. Wah, katanya ini ada yang sama namanya nih Alwi. Kita udah nyangkok ke Bani Ahdal namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini ada silsilah dari keluarga namanya Abu Alwi, dan silsilahnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kreasi daripada keluarga Ba'alwi ini kemudian Ubaid ini dialiaskan sebagai Abdullah yang ada di dalam silsilah Sarib Abul Jadid itu. Jadi Sarib Abul Jadid yang mempunyai silsilah diantaranya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa yang nanti kepada Ja'far Shadiq, adik daripada Musa Al-Kadhim, kemudian diambil dan dirubah-rubah susunannya. Tadinya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi, kemudian menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, ditambahin Ahmad, satu nama gitu. Nah, dari situ saya dapat melihat kronologis daripada pemboncengan, pencangkokan dari silsilah keluarga Ba'alwi sekarang ini. Jadi selain keluarga mereka silsilahnya ini tertolak oleh kitab-kitab nasab, namun skandal ilmiah yang dilakukan pun hari ini sudah nampak jelas bahwa kronologisnya semacam itu. Jadi mereka tidak paham silsilahnya ke atas itu ke siapa, kemudian mencari-cari di kitab-kitab, ditemukan Bani Ahdal, kemudian dia bonceng ke Bani Ahdal. Nah, setelah Bani Ahdal tertolak sebagai keluarga Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab, maka mereka berupaya untuk mencari jalan keluar dari deadlocknya nasab Bani Ahdal yang telah mereka cangkok. Kemudian mereka mencari dan mendapatkan nama-nama yang mirip di dalam keluarga Sarib Abul Jadid ini. Nah, maka sampai hari ini silsilah mereka menjadi permanen mengikuti silsilah Sarib Abul Jadid dengan mengganti nama Abdullah menjadi Ubaid dengan narasi alibi bahwa Sarib Abul Jadid yang silsilahnya ada Abdullah itu kenapa dikenal oleh keluarga mereka sebagai Ubaid adalah tawadu'an, karena tawaduk, kemudian mentasgir nama Abdullah menjadi Ubaidullah. Nah, narasi-narasi semacam itu, narasi apologetik, itu dapat kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran ini. Di dalam merekonstruksi nasabnya itu untuk dapat diterima oleh logika orang, kenapa ini nama Ubaid kok tiba-tiba jadi Abdullah? Karena sekarang dia sudah berpindah, nyangkoknya bukan lagi ke Bani Ahdal, tapi nyangkoknya sekarang adalah ke Sarib Abul Jadid. Lalu perpindahan nama Ubaid itu yang tidak ada di dalam nasab Sarib Abul Jadid, yang di dalam nasab Sarib Abul Jadid itu adanya Abdullah, itu dibikinlah alibi bahwa
tawaduknya dia itu kemudian mengganti namanya, dikenal di masyarakat dengan nama Ubaid. Itu skandal ilmiah yang pertama kira-kira semacam itu. Kemudian skandal lainnya adalah gelar Al-Muhajir. Itu gelar Al-Muhajir itu sejak dia meninggal 345 Hijriah, Ahmad bin Isa itu tidak ada ulama-ulama yang menyebut dia sebagai Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, gelar Al-Muhajir itu baru dikenal pada tahun 960 Hijriah oleh seorang ulama keturunan Ba'alwi yang namanya Ali Khirid dalam kitabnya Al-Ghurar. Jadi di dalam kitab pertama, kreator pertama Ali As-Sakran saja itu belum ada gelar Al-Muhajir. Kemudian kitab-kitab Ba'lawi keluarga lainnya yang ada di abad 9, Al-Jauhar Asy-Syafaf, kemudian di abad 10 awal seperti Al-Idrus itu juga belum ada gelar Al-Muhajir, kemudian diberikan gelar itu oleh bukan oleh Ali Khirid di 960, tetapi oleh Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah di abad 12 Hijriah. 1114-an itu. Jadi kitab Syarhul Ainiyah dikarang oleh Zain Al-Habsyi adalah kreator pertama gelar Al-Muhajir abad ke-12. Kalau hijrah dari Irak ke ke Yaman pada tahun 317 itu oleh Al-Ghurar 960. Jadi kreator pertama nasab mereka yaitu Ali As-Sakran pun belum menyebut angka tahun hijrah. Hanya disebutkan hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut. Kemudian secara gradual terbangunlah narasi-narasi yang lebih kokoh pada masa-masa selanjutnya dengan dibubuhi narasi tahun yaitu 317. Narasi tahun ini sepintas ini menguatkan historiografi dari nasab mereka, tetapi pada saat yang sama dari angka-angka tahun inilah akan terlihat kesemrawutan daripada historiografi yang dibangun hanya berdasarkan asal comot dari berbagai macam sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan bisa lihat dari historiografi 317 dia hijrah ini akan terbongkar sebuah kenyataan yang pahit, yaitu bahwa saya menemukan sebuah data bahwa Ahmad bin Isa ini pada umur 20 tahun di tahun 234 Hijriah dia masih berada di kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Kampung Surya. Nah, ketika dia berumur 20 tahun, tahun 234 masih ada di kota Madinah dalam masa waktu yang berikutnya dikatakan dia wafat 345 Hijriah oleh Ba'lawi dan hijrahnya 317. Ini akan menjadi aneh oleh para pembaca sejarah di mana seorang yang sudah berumur 100 tahun lebih itu hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut yang berjarak 2000 km. Itu enggak mungkin. Dan ketika dia wafat sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber Ba'lawi, katanya wafatnya 345 Hijriah, itu berarti dia sudah berumur 130 tahun lebih. Dan ini tidak masuk akal. Nah, itulah mungkin perkembangan-perkembangan baru yang saya mungkin dapat sampaikan pada kesempatan ini. Ya, luar biasa ini referensi yang disampaikan Kiai Imad. Saya bertanya lagi, Kiai Imad, siapa sebenarnya Ubaidillah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nasab itu tadi yang Bani Ahdal mencangkokkan kepada Isa juga itu ya. Kemudian juga Ubaidillah dicangkokkan kepada Isa. Kenapa ini seolah-olah Isa ini menjadi cantolan nasab-nasab seperti ini?
Ya, namanya lagi beristihad kan, mudah-mudahan aja gitu bisa dapat diterima oleh kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Hari ini bayangan kita jangan seperti hari ini kita bisa dapat mengakses berbagai macam kitab. Zaman dulu itu walaupun banyak kitab ditulis, tetapi untuk bisa mendapatkan kitab itu sangat sulit. Tidak ada percetakan, seseorang yang kaya raya lah yang bisa untuk bisa mendapatkan sebuah kitab, apalagi kitab yang jarang dipelajari orang seperti kitab nasab. Jarak juga menjadi sebuah hambatan tersendiri. Nah, jadi ketika hari itu di Yaman misalnya seseorang mengaku dengan keterbatasan data-data yang dia miliki, hanya kitab As-Suluk yang dia punya, kemudian dia tidak punya kitab Tahdhibul Ansab yang ada di Qom, Iran, tidak punya Al-Majdi juga, tidak punya kitab Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian dia merasa bahwa ini sudah aman yang ada di Yaman ini. Karena apa? Kitab yang tersebar di Yaman mungkin pada saat itu hanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama al-Muluk. Dia tidak tahu kalau pada saat yang sama atau sebelumnya itu telah dicatat Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak. Kalau mereka punya internet seperti sekarang, mungkin ketika mau nyangkol, mereka ini istihad dulu. Kita nyari dulu, jangan sampai ada yang tahu ini. Kita kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang ta'arud? Ada enggak itu yang membantah kitab-kitab masa lalu? Kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang bantah? Hari itu tidak bisa begitu. Kalau hari ini kita bisa masuk ke perpustakaan Leiden yang ada di Belanda, kita bisa masuk ke perpustakaan yang ada di Inggris, kita masuk ke berbagai pustakaan yang ada di Mesir, di Saudi, hanya dengan duduk manis di rumah. Sementara hari itu tidak bisa. Nah, maka ketika ditanyakan apa kehebatan daripada Isa ini, sebenarnya ini juga hanya asal comot saja itu, Kang Mas Yusuf Mat. Nama-nama yang asal comot. Husain Al-Ahdal itu mengakui di dalam kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah bahwa nama-nama nasabnya itu tidak dimarfu'kan, tidak disambungkan oleh As-Suluk. Namun dia menemukan fi ba'dit ta'aliq, hanya di dalam sebagian tulisan-tulisan di pinggir kitab. Artinya tambahan-tambahan dari para ulama yang menulis atau mengkaji kitab itu, kemudian dia menulis silsilah dia begini gitu. Kemudian ta'alik ini yang ada di pinggir kitab atau di kertas, 1 kertas, 2 kertas, dia masukkan di dalam kitabnya. Nah, sayangnya mungkin keluarga Ba'lawi tidak melihat juga kitab yang sudah ditulis oleh sepupunya itu Bani Ahdal. Jadi sepupunya menulis dia keturunan Musa al-Kadzim, sementara dia menulis keturunan daripada Ali al-Uraidi. Keduanya adalah saudara. Jadi ini nyangkok ke sini terpentok, ini nyangkok ke sini juga mentok. Ini mentok semua. Maka hari ini pun Mufti di Yaman, Mufti Syarafuddin Samsuddin itu telah mengeluarkan sebuah rilis keluarga-keluarga yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, diantaranya Bani Ahdal dan Ba'lawi ini. Kemudian dari tes DNA pun kedua keluarga ini pun tertolak. Jadi yang paling kuat kan hari ini sebenarnya DNA. Kita ngomong berbusa-busa tentang kajian pustaka ini sebenarnya hanya memenuhi hasrat ilmiah daripada masyarakat. Sebenarnya ini kalau sudah masuk ke ranah hukum, yaitu pembuktian terakhirnya adalah dengan tes DNA. Dan pakar-pakar tes DNA yang ada di Badan Riset Indonesia itu sudah mengatakan bahwa apabila seseorang yang hari ini mengaku sebagai turun Nabi harus berhaplogrup J1 apabila mengaku jurusan laki-laki lurus ke atas tanpa diselang oleh perempuan satupun. Kalaulah dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan haplogrup selain J1, maka ini tertolak secara ilmiah kajian YDNA. Barusan juga
Profesor Ari Kem atau Dr. Ari Kem itu dari Badan Riset, saya minta izin untuk mengutip namanya. Kata beliau, silahkan dikutip. Artinya kita tidak hanya membaca, tetapi juga kita menggali dari keyakinan seorang peneliti akan ucapannya atau narasinya. Kemudian dia mengatakan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Jangankan sebagai turun Nabi, keturunan Ibrahim saja bukan. Kenapa? Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, ini belum ada perubahan haplogrup. Jadi belum ada tahawurat al-jiniyah, belum ada mutasi genetik. Daripada Nabi Ibrahim sampai sekarang, keturunan garis lurusnya itu harus berhaplogrup J1. Demikian. Ya baik, Imad, ini ada mungkin nanti bisa di-share linknya, data-data tadi yang ada informasi bahwa Bani Ahdal itu ditolak, gitu ya, kemudian linknya atau beritanya. Itu sudah yang kedua, ada semua di dalam buku saya terakhir, yaitu membongkar skandal ilmiah nasab Ba'alwi, dan itu bisa diakses di internet dan bisa di-download. Iya, baik. Ya, pemirsa, tadi sudah dikonfirmasi bisa di websitenya pondok pesantrennya Kiai Imad ya. Apa namanya, Kiai? Di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum atau di RMINU Banten atau di archive.org. Oke, ya, di situ ya, nanti bisa di situ. Kalau di sini tidak bisa saya tampilkan. Satu lagi yang belum saya jawab itu, kenapa ini mencangkokkannya ke Isa gituan ya? Siapa sebetulnya Isa tadi kan? Bani Ahdal mencangkokkan ke sana, kemudian Ba'alawi juga Ubaidillah masukkan ke sana gituan ya. Kenapa? Itu asal comot saja. Hanya asal comot nama-nama yang dia temukan dalam sebuah kertas. Gitu. Oke ya. Yang pertama itu, saya mungkin yang perlu clear gitu ya. Siapa sebetulnya sosok Ubaidillah? Apakah ada kitab yang menerangkannya atau biografi yang menerangkan beliau ini? Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar. Seorang mujtahid mutlak. Seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakron telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya, yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq
itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama. Baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi, dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya. Kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala anna hadda syakhsa sahsun muzayyabun sahsun ma'dumun. Baik, Kiai Imad, ini menarik menurut saya. Satu lagi, Ubaidillah kalaupun ada di situ, itu hidup pada zaman siapa itu? Pada era siapa? Ketika 383 Hijriah itu hidup satu masa harusnya dengan Ibnu Ishaq, seorang penulis kitab sejarah Ibnu Ishaq. Karena Ibnu Ishaq itu wafat 310 Hijriah. Berarti kemungkinan dia bertemu atau atau setelahnya Ubaid juga, kitab-kitab yang ada yaitu Al-Ubaidili misalnya. Seharusnya bisa mereportase dia karena Al-Ubaidili itu wafat 430 Hijriah. Tapi Al-Ubaidili tidak mereportase seorang bernama Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Oke, baik. Jadi sudah clear dengan berbagai temuan Anda bahwa nasab Ba'alawi ya itu tidak tersambung ke Isa gitu kan ya. Ubaidillah ke Isa begitu ya. Oke ya. Ahmad bin Clear Isa. Begitu. Ya. Iya, Ahmad bin Isa. Oke. Baik, terima kasih luar biasa ini Prof Ikam, Kamula Sarkun. Saya kira pemaparannya ini kalau bisa kuliah ini satu semester ini, satu mata kuliah ini luar biasa ini. Apresiasi dulu saya ke Kiai Imad yang luar biasa referensinya tentang nasab. Dan ini menurut saya kajian ilmiah penting itu ya. Bukan satu lagi catatan, disclaimer pada Suka TV ini bukan memframing atau kebencian terhadap habaib, tetapi mendudukan persoalan kajian atau temuan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Karya-karyanya bisa Anda lihat di websitenya dan fakta-faktanya. Oke, saya ke Kamulas. Kamulas, bagaimana kira-kira apakah bisa Anda mengkritisi temuan Kiai Imad ini yang sudah istilahnya mendeklar bahwa nasab habaib yang ada di Indonesia ini adalah tidak tersambung dengan fakta-fakta tersebut yang diutarakan tadi. Silakan Kamulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Hikam, sehat Prof? Yang terhormat Pak Kiai Imad, Imaduddin Al-Bantani, yang terhormat Mas Yusuf, ya. Terima kasih, alhamdulillah kita dapat pencerahan soal tentang perkembangan nasab Al-Ba'alawi ini yang mungkin sudah hampir 6 bulan ya, 4 bulan, polemik di masyarakat. Saya mungkin hanya menyoroti dari segi aspek sosial, karena yang punya otoritas untuk menjawab itu ya Robito. Karena yang punya mengklaim sebagai garis resmi yang secara formal lembaga ya Robito sendiri. Masyarakat itu menilai habaib itu berbagai macam referensi, dari yang paling standar rendah sampai standar yang khoyali, itu ada semua. Ada kadang-kadang masyarakat kita begitu lihat orang Arab langsung dianggap habaib. Jadi dulu saya di Ansor itu ada 2 teman saya yang wajahnya mirip Arab, ya kita panggil Habib begitu. Ya, jadi masyarakat ada yang seperti itu. Pengetahuannya soal apalagi soal dokumen ya, dia hanya melihat wajah saja sudah disebut Habib. Ada juga masyarakat yang mendapat referensi itu Habib karena masyhur di masyarakat, orang pintar, orang alim. Di Malaysia itu tidak dikenal nama Habib dulu ya, baru-baru ini aja selalu namanya Said. Ya, Said Albar itu Menteri Luar Negeri.
ada juga Said Alatas, penulis yang terkenal. Jadi tidak dikenal Habaib, baru-baru saja, itu pun dari Indonesia orangnya, Habib Zainal Abidin. Jadi nampaknya, dan itu Balawi. Jadi di Malaysia juga ada turunan Yaman, orang alim, orang hebat. Kalau sini mungkin dipanggil Habaib, sana tetap dipanggil Syekh saja, karena tidak ada sayyidnya. Jadi bukan Balawi, tapi orang hebat namanya Syekh Fahim. Dia salah satu orang Yaman yang berpengaruh dalam kemerdekaan di Malaysia, bahkan tanggal nomornya pun dari beliau. Yang kemudian punya cucu yang jadi Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi, dari Yaman langsung. Jadi kalau sosok seperti itu, orang hebat itu, biasanya di sini mungkin langsung dipanggil Habib. Sana tapi tetap Syekh saja. Artinya orang tua yang dituakan, guru, maha guru. Tapi yang Sayyid tetap Sayyid. Dan kebanyakan dari raja-raja berbagai negeri di Semenanjung Malaya itu dinisbatkan kepada Sayyid. Nah, di Indonesia juga referensi orang mendapat sebutan Habib itu juga ada yang mendapat informasi. Ini saya ada teman ya, ada teman mendapat meyakini itu Habib itu di samping wajahnya, ada yang di samping wajahnya, itu ada yang karomanya juga. Jadi sebagaimana diceritakan oleh Gus Dur sering cerita soal tentang Habaib di Jakarta ini, ada beberapa makam keramat yang dianggap wali. Dan itu kemudian diyakini oleh masyarakat sehingga sekarang sebagai keturunan Nabi. Beliau tidak berdasarkan kepada silsilah, apalagi kajian yang rumit itu, hanya prevensi kepada orang yang dianggap punya otoritas. Ada juga orang yang menganggap itu Habib berdasarkan pada tokoh-tokoh juga. Seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Kiai Imad, siapa itu? Ubaidillah ya. Oleh Kiai Imad dianggap fiktif, tetapi oleh Rais Am PBNU itu tidak fiktif. Sementara Rais Am sendiri punya otoritas soal keagamaan. Jadi bagi orang NU ini confused. Satu sisi data ilmiah yang disampaikan Kiai Imad ini fiktif, sementara Rais Am yang punya otoritas tertinggi di NU mengakui itu tidak fiktif. Ada juga orang mengakui Habaib karena masyhur, dia tidak perlu melihat silsilah atau apa, karena kebaikannya, ya, kebaikannya luar biasa, sehingga dia dididik, dibantu, didoakan karomah, sehingga meyakini betul bahwa itu Habib dan turunan Nabi. Dia nggak perlu melihat silsilah macam-macam. Tetapi banyak juga dengan akibat dari penemuan Pak Kiai Imad ini, memang banyak teman-teman juga yang sudah mulai berubah pikiran. Dia mencerita kepada saya, dulu saya itu sering ikut pengajian di Habaib. Setelah ada kajian Pak Kiai Imad, saya sekarang sudah tidak lagi ikut. Bayangkan itu, ada sosok kiai yang Habaib yang populer sekali dan punya pengaruh besar, dan dia dulu menjadi murid fanatik, sekarang sudah tidak lagi menjadi mau ikut pengajian setelah melihat berbagai penemuan-penemuan Pak Kiai Imad. Nah, itu fenomena yang terjadi di masyarakat, ya. Jadi itulah masyarakat kita. Sebagian ada yang memang melihat sosok Habaib itu sampai sedetil seperti Kiai Imad, ada yang hanya sekedar wajahnya saja. Nah, ini tentu ini yang kemudian tidak mudah ya bagi Kiai Imad untuk lebih berjuang, lebih keras lagi untuk meyakinkan, tetapi tetap harus pada rambu-rambu keilmuan, rambu-rambu akademik, jangan sampai kepada soal-soal yang berbau rasis ya. Jadi menonjolkan ini pribumi, ini itu dihindari saja biar karakter keilmuannya benar-benar terlihat. Meskipun ya kadang-kadang saya ada banyak
ada sebagian banyak habaib teman saya, ada yang memang baik sekali, ada yang menjengkelkan juga banyak. Jadi kalau menjengkelkan itu maka saya membenarkan. Jadi macam-macam orang ya. Jadi itu bagi masyarakat memang punya pengalaman-pengalaman pribadi soal tentang habaib. Jadi sekali lagi yang punya otoritas untuk menjawab ini semua adalah ya Robito, karena dia yang secara resmi mendeklar kepada masyarakat secara formal. Kalau masyarakat itu hanya nyebut-nyebut aja. Oke, Mas Yud. Ya, saya simpel saja pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda ini temuan Kiai Imad dengan referensi-referensi yang tadi dibacakan? Apakah cukup kredibel ya kalau bahasa ilmiahnya gituan ya? Cukup bisa dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah atau menurut Anda ada kritikan di sana sini? Ya memang sebagai karya ilmiah memenuhi, apalagi didukung oleh DNA ahli-ahli sejarah. Tetapi karya ilmiah juga ikhtilaf, biasa itu Mas. Ada kemudian yang dengan Rois Am aja itu kan ikhtilaf, mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan fiktif. Jadi kredibel tapi tetap ikhtilaf karena ada yang punya pendapat lain. Itu fakta, itu terjadi. Nah, oleh karena itu baru-baru ini aja, baru kemarin aja kan Robito itu melaporkan orang yang ngaku-ngaku jual beli habaib. Bayangkan, sementara Robito sendiri dibatalkan oleh Kiai Imad. Bayangkan itu yang batal membatalkan yang batal lagi. Dan jadi begitulah, ini masalah ikhtilaf ini. Dan polisi melayani itu. Ya, karena apa? Karena Robito punya badan hukum, maka seluruh produk yang dihasilkan termasuk soal nasab ini tentu ada dalam koridor hukum sebagai badan hukum itu, Mas. Jadi ini yang yang berhak menjawab seluruhnya apa yang disampaikan Pak Kiai Imad adalah Robito itu sendiri. Kalau masyarakat soal Habib itu hanya klaim aja, sebutan-sebutan aja sebagai fenomena dalam masyarakat kita ya, begitu. Orang mancung hidupnya dipanggil Habib itu udah biasa itu terjadi. Jadi itu jadi dua hal yang berbeda ini, Mas. Makanya yang menjawab soal-soal penemuan ilmiah ini ya Robito sendiri kan, karena Robito yang mendeklar bahwa dia adalah garis ada sambungan ke Nabi. Ya, maka Robito sendiri yang harus bisa menjawab ini. Makanya Mas Yusuf kalau bisa undang ini Robito biar langsung bisa menjawab soal ini. Oke, baik. Oke. Ya. Siap. Lanjut ke Prof. Hikam atau Kiai Imad ini memberi tanggapan tentang Rois Am. Ini juga menarik ini. Rois Am mengatakan bahwa ini tidak fiktif ini, bahwa sosok Ubaidillah ada. Kemudian muncullah netizen, istilahnya Rois Am dirujak gitu kan oleh netizen. Ini ada juga gitu kan ya di situ. Langsung ke Prof. Hikam kasih kesempatan dulu Prof ke Kiai Imad. Ya Imad dulu. Kiai Imad ini menarik ini biar paralel gitu kan ya. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi
yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar. Dan kitab itulah yang dikutip oleh Rais Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabarah, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya. Dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'lawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun. Dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini. Oke, baik. Satu lagi langsung ke Prof. Ikam. Tadi dikatakan bahwa Kang Mulas yang berhak menjawab ini adalah Rebito. Apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja. Sampai sekarang belum dibalas dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabita Alawiyah dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sepeser pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan, itu dibalas oleh Rabita Alawiyah, dan Rabita Alawiyah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabita Babat Sulan Banten. Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke. Ya, satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Itu saja tidak bisa dijawab. Oke, baik gitu aja. Baik, ini menarik, langsung ke Prof. Ikam. Prof. Ikam, bagaimana Anda melihat ini? Kelihatannya ini kajian Kiai Imad bukan sembarang kajian. Kelihatannya Kiai Imad dari waktu ke waktu mengkaji secara komprehensif, secara detail.
Ini berbeda ketika saya podcast dengan beliau. Sekarang itu banyak ternyata referensi yang Suaranya kok berubah, kenapa ya? Halo, Prof, ya? Halo? Tidak masuk. Ya, silakan, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Mukhlas. Yang saya hormati, Pak Yai Imaduddin Al-Bantani dan Mas Yusuf Mars sebagai moderator yang saya hormati. Terutama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan karena baru tahu secara face to face hari ini, walaupun sudah sering melihat di podcasting beliau yang ya, sering diputar oleh Mas Yusuf dan juga diberikan linknya. Saya sangat menikmati diskusi-diskusi beliau sampai saat ini, dan alhamdulillah sekarang saya bisa berhadapan dengan Pak Yai Imad, walaupun ya masih belum langsung lah, ini kan masih melalui internet gitu. Nah, menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Yusuf tadi, saya harus hati-hati nih, karena saya bukan kiai seperti Pak Yai Mukhlas. Nih kalau sudah berbicara mengenai nasab itu nanti bisa merembet ke nasib saya juga itu nanti kalau salah. Apalagi saya ini jelek-jelek juga masih orang NU gitu. Orang NU itu ya memang sudah dari sananya, kalau di tempat saya terutama di Jawa Timur ini sudah sejak bayi ini sudah di di kudangnya aja pakai selawatan begitu kan. Jadi kalau sudah sama nama Habib, Habaib itu sudah masuk di dalam bawah sadar begitu seolah-olah. Nah, saya hidup dalam komunitas pesantren yang dilalahnya ayah dan ibu saya almarhumlah itu sangat menghormati dan sangat respect kepada habaib seperti para kiai dan punyai NU seumumnya begitu. Sehingga memang kalau saya misalnya belum keluar dari segala macam lingkungan kayak begini ini, mungkin kalau mendengar kritik terhadap habaib itu jadi ingat orang tua saya. Saya kalau menanyakan mengenai Habib aja bisa dimarahi saya kalau dianggap suul adab gitu ya, sama dengan menanyakan pada gus-gus atau para kiai gitu. Makanya itu bagian dari sejarah hidup saya. Nah, oleh karenanya itu saya pertama-tama sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan agama seperti Yai Imad ini, ya, yang ya menurut saya melakukan satu terobosan yang cukup fundamental di dalam keilmuan agama, wabil khusus sejarah, wabil khusus lagi sejarah yang terkait dengan nasab. Kenapa demikian? Karena seperti tadi saya sudah refleksikan, persoalan nasab itu tidak hanya berkaitan dengan ini anak siapa dan seterusnya. Dia juga mempunyai implikasi-implikasi yang sangat serius dan meluas di kalangan umat dan juga di kalangan masyarakat pada umumnya, terutama di Republik Indonesia ini. Itu sudah satu aksioma aja, sudah seperti aksioma begitu. Oleh karena itu, kalau Yai Mukhlas tadi mengatakan bahwa yang disoroti beliau itu hanya masalah yang terkait dengan masalah sosial, sebetulnya lebih jauh dari itu. Karena kita juga mau tidak mau otomatis itu akan bersinggungan dengan persoalan yang bersifat sosiologis dan politis juga. Ya kan?
Apalagi kalau kita di lingkungan seperti di Jakarta, di mana para habaib mempunyai posisi penting di dalam wacana dan praksis politik. Ya, orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya itu lebih dikenal sebagai megafon politik daripada sebagai tokoh yang akan mengisi pengajian-pengajian yang berisi tarekat atau apapun namanya, seperti apa namanya Habib Lutfi misalnya saja. Nah, oleh karenanya ya saya apresiasi banget apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini, karena resikonya ya seperti itu tadi juga, resiko yang akan ditanggung oleh Kiai Imad dan ya orang-orang yang berada di dalam lingkup yang sejalan dengan jalan pikiran dan paradigma pemikiran beliau juga ya termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kultur, tradisi, ke-NU-an, dan juga politik dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya nggak tahu apa Yai Imad itu sadar apa tidak bahwa beliau ini nggak tanggung-tanggung resikonya ini. Bukan resiko soal dikecam oleh netizennya Mas Yusuf dan teman-temannya yang tidak setuju, tapi ini juga bisa mungkin akan berimplikasi politis juga pada satu titik tertentu, dan mungkin juga secara kultural juga stigma juga akan dialami. Seperti kemarin saya dengar dari podcastnya Yai Imad yang agak sedikit menyinggung mengenai pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang ya tidak terlalu happy dengan beliau ini, kan itu aja merupakan, saya pikir ini satu risiko yang luar biasa ya, bukan hanya dalam soal perdebatan tapi dalam real life, dalam kehidupan yang nyata. Nah, oleh karena itu saya semakin respect dan semakin mengagumi effort atau usaha ya dari Yai Imad yang kalau hanya dilihat dari persoalan terobosan keilmuan itu saja sudah luar biasa. Karena apa? Karena hampir tidak pernah ada wacana yang begini besar ya, yang bisa menciptakan satu gelombang reaksi sehingga membuat orang ya bukan hanya pro kontra tetapi juga mencoba untuk melihat ada apa di balik ini dan apa konsekuensinya ke depan. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah juga semacam reaksi-reaksi yang mungkin tidak langsung terkait dengan persoalan keilmuan, tetapi praksis-praksis yang terjadi dan direkam di media sosial dan media massa, serta kadang-kadang juga diomongkan di podcast seperti pada Suka ini. Bagaimana implikasi dari upaya untuk mencari mana yang betul dan mana yang salah di dalam soal mengusut persoalan nasab ini. Bahkan kadang-kadang ada yang dalam tanda petik kebablasan, sehingga kemudian menciptakan semacam skisma atau ya semacam bentrokan di dalam aswaja sendiri, dalam komunitas NU atau Jamiah Nahdliyin sendiri, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Yai Mukhlas tadi itu. Nah, ya misalnya mereka-mereka yang kemudian bersuara kencang terhadap para habaib atau kemudian bahkan kadang-kadang menggunakan diksi-diksi seolah-olah ini akan menggunakan cara-cara yang ya, bukan hanya wacana tapi sudah merupakan kegiatan pemaksaan atau bagaimana gitu ya. Misalnya soal dispute mengenai kuburan-kuburan yang diklaim sebagai kuburan para habaib yang lama, padahal yang satu mengklaim tidak ada urusannya dengan keturunan habaib ini, sehingga itu memungkinkan jadi juga clash dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu
kalau saya harus menganalisa dari segi keilmuan, maka yang saya bisa yang saya nyampe, karena kalau saya berpretensi mengetahui apa yang dilakukan oleh Yai Imad juga saya berbohong namanya, karena saya sama sekali tidak ada di dalam keilmuan yang seperti itu. Tapi kalau saya melihat secara optik yang jauh begitu, saya melihat usaha dari Yai Imad ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai satu upaya yang mungkin akan menciptakan satu school of thought atau cara berpikir atau aliran pemikiran sendiri dalam sejarah, khususnya mengenai sejarah nasab di Indonesia. Mungkin belum sampai pada tingkat dunia karena masih baru-baru, tetapi nanti pada akhirnya ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat, terutama orang-orang di dalam jamaah NU dan lain sebagainya itu, kemudian satu demi satu, pelan-pelan tapi pasti akan juga melakukan semacam upaya mencari apa yang sudah dilakukan atau mengikuti apa yang dilakukan Yai Imad. Nah, yang seperti ini mungkin tidak akan mudah ya, dan akan takes time, walaupun di dalam era seperti sekarang ini di mana teknologi informasi sudah sangat maju, mungkin bisa dipercepat karena data-data dan lain sebagainya itu bisa diakses, tidak perlu harus berjalan jauh sampai Istanbul, sampai Irak dan sebagainya. Kalau mungkin ada network yang berupa internet dan lain sebagainya, itu perpustakaan yang digital bisa juga memberikan akses seperti itu. Nah, oleh karenanya maka saya melihat bahwa kemungkinan yang akan dicapai oleh Yai Imad dan kemudian para pendukung atau mereka yang mengikuti jejak beliau di dalam bidang keilmuan itu akan sangat jauh. Dan itulah yang pernah saya katakan bahwa apa yang dilakukan Yai Imad ini sumbangsihnya sangat besar bagi perkembangan keilmuan keagamaan terutama dan juga sejarah di Indonesia, dan akan membuat para ilmuwan Indonesia yang saat ini masih belum terkenal di dalam kancah dunia itu nanti akan bisa juga berkompetisi dengan para ilmuwan-ilmuwan di tingkat dunia, karena menurut saya qua metodologi dan metode yang dilakukan oleh Yai Imad tadi, saya kira sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini akan lebih menarik lagi tentu saja kalau pihak yang mencoba mengcounter apa yang dikemukakan oleh Yai Imad ini ya juga diberi kesempatan ya untuk melakukan counter discourse ya, wacana kontra. Jadi perdebatan ilmiah yang membicarakan tentang metodologi dan masalah yang sedang dijadikan topik ini. Saya pernah melihat di rekaman debat yang dilakukan, kalau nggak salah di mana ya, di Banten ya kalau nggak salah ya, atau di Cirebon begitu, tentang Yai Imad dan lawan-lawannya begitu, yang saya kira itu menarik ya, tetapi masih kurang sering yang muncul di permukaan itu. Misalnya yang dilakukan saudara Rumail Abbas itu, saya kira perlu diberikan ruang juga agar supaya mengemukakan pendapat-pendapatnya, sehingga kemudian ini wacana keilmiahan ini akan betul-betul bukan hanya berhenti kepada persoalan-persoalan yang kemudian menciptakan semacam provokasi atau semacam reaksi di ruang publik saja ya, tetapi juga diteruskan di dalam bidang keilmuan. Nah, saya berharap misalnya juga Nahdlatul Ulama, PBNU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya itu memfasilitasi wacana-wacana seperti ini agar supaya tidak hanya berhenti pada kemudian menjadi persoalan-persoalan yang mundane gitu, yang biasa-biasa, seolah-olah ini menjadi bagian dari gegeran yang berkaitan dengan
ya perpolitikan atau masalah-masalah yang kita ketahui menjadi soal konflik pandangan-pandangan mengenai kehabaiban dan keulamaan. Nah, oleh karenanya saya juga tidak terlalu ingin mendikotomi pandangan Pak Yai Imad dengan pandangan misalnya Rois Am. Karena Rois Am saya kira selain apa yang dikatakan oleh Pak Yai Imad juga mempunyai satu kewajiban untuk memelihara harmoni dan stabilitas di dalam umat, ya, terutama kaum Nahdliyin. Pasti kaum Nahdliyin itu ya seperti dikatakan Yai Mukhlas, ada yang terkaget-kaget, ada yang tidak. Ya, yang terkaget-kaget ini mesti potensinya itu menjadi seru kalau tidak dikontrol dengan sikap Rois Am yang mengayomi seperti itu. Nah, Yai Rois Am itu, Miftahul Ahyar itu bukan tidak tahu perkara yang berkaitan dengan keilmiahan dan lain sebagainya ini, tetapi beliau juga harus bisa ngomong pemahaman-pemahaman kultural yang sudah terbangun berapa ratus tahun itu tadi ya, 500 tahun gitu. Yang ini kemudian akan quote-unquote dikonstruksi oleh Kiai Imad dalam tempo kurang dari 5 tahun begitu kan. Nah, ratusan tahun yang sudah membentuk seperti orang seperti saya ya, subconsciousnya seperti itu, dan itu jumlahnya puluhan juta begitu ya. Itu kalau tidak diberikan semacam pemahaman yang mendasar dan perubahan-perubahannya, maka bisa jadi akan menimbulkan juga ekses-ekses yang tidak dikehendaki bahkan oleh Yai Imad sendiri. Saya yakin Yai Imad juga tidak menginginkan bahwa apa yang beliau temukan dalam kajian ilmiahnya ini kemudian membuat gendro, enggak. Ya pasti akan ada pro kontra dan lain-lain, tapi tetap di dalam bingkai Nahdlatul Ulama, kebangsaan dan kemanusiaan seperti yang dikehendaki oleh para tokoh Nahdlatul Ulama. Hanya saja saya juga tidak akan melarang atau apalagi menganggap bahwa usaha Yai Imad ini sesuatu yang yang punya agenda-agenda terselubung dan lain sebagainya. Enggak, ini betul-betul merupakan satu ghirah untuk mengembangkan keilmuan dan mencari apa yang dilakukan oleh para cendekiawan, yaitu truth. Ya, bahwa ada orang belum setuju atau bahkan tidak setuju itu sesuatu hal yang biasa. Nah, tetapi juga harus kita lihat implikasi-implikasi sosial politik dan lain sebagainya itu yang mungkin kita tidak mencermati atau tidak mengira akan terjadi. Saya juga tidak yakin Yai Imad itu menyangka nanti akan muncul segala macam implikasi. Ya, seperti mungkin ada implikasi ekonomi yang mungkin sekarang belum dilihat, tetapi akan ada. Kalau misalnya tadi contohnya Yai Mukhlas, orang yang berbondong-bondong rajin pengajian di tempatnya seorang Habib, tiba-tiba kemudian sepi. Ini kan ada implikasi bukan saja pengaruh tapi juga nasib gitu kan nanti kan. Nanti kemudian saking sudah tercerahkannya sama umat ini, kemudian nggak ada lagi yang ziarah di tempat yang biasanya dianggap sebagai tempatnya Habib gitu, karena sering melihat Pondasuka TV ini. Kan kasihan juga, ini kan ada implikasi ekonomi juga gitu kan, dan lain sebagainya yang kita tidak bisa lihat sekarang. Ya. Oleh karena itu Yai Rois Am itu sangat wise ya, menurut saya ya, tafsiran saya begitu. Dan tetapi saya yakin beliau tidak melarang kajian-kajian seilmiah apapun terhadap persoalan yang seperti ini. Sekian, Mas. Ya, baik, Prof. Artinya ini menarik ini tentang sosok Rois Am, ya. Ya. Nah, apakah juga tidak mengakomodir mestinya Rois Am ini, maaf ini katanya sakral itu ya kalau kritik Rois Am. Ya. Apakah tidak melihat juga
bagaimana pembelaan atau melihat bahwa potensi yang ada di Kiai Imad, bahwa Kiai Imad adalah potensi yang luar biasa itu ya, temuan-temuannya. Mestinya biasanya lebih akomodatif terhadap pemikiran Kiai Imad. Ya, caranya itu memang beliau tentu sudah lebih tahu dari saya bagaimana ngomong umat itu. Beliau-beliau nih yang sepuh-sepuh ini biasanya tahu mana yang harus diprioritaskan dulu, yang akan beliau berikan perlindungan dulu itu yang mana begitu ya. Kemudian nanti mungkin akan mengajak diskusi atau diserahkan kepada komponen di dalam Nahdlatul Ulama, misalnya kelompok Bahsul Masail. Kan Yai Imad juga orang dari RMI. Ya kan, mungkin melalui jalur itu nanti akan ada diskusi-diskusi misalnya dengan Pak Zailani Kiki atau dengan siapa begitu kan, yang pada akhirnya juga akan terjadi wacana begitu. Nah, tetapi sebagai tokoh yang harus memayungi umat Nahdliyin ini, beliau ya memang mungkin bagi beliau memprioritaskan perlindungan itu dulu begitu kan, agar supaya tidak meledak atau tidak akan terlalu cepat ini ada pemanasan di dalam ruang publik gitu, Mas. Baik, Prof. Jadi Anda mendukung bahwa PBNU untuk menggelar tema yang dilakukan oleh Kiai Imad untuk dijadikan sebuah Bahsul Masail. Ini menarik karena ini persoalan masyarakat NU. Sementara temuan Kiai Imad itu sudah sangat kompleks menurut saya. Ini layak untuk diangkat ke Bahsul Masail di PBNU, katakanlah di Muktamar atau di apa gitu kan. Karena apa gitu kan ya. Saya mencoba kemarin itu sebelum Pilpres mencoba untuk mengerem, tidak mengulas masalah nasab. Ternyata gitu kan ya. Saya prediksi paling selesailah habis Pilpres. Ternyata Kiai Imad tidak mempunyai pretensi yang kemarin itu sempat Kang Mulas juga melihat bahwa ini ada pretensi politik. Ternyata ketika saya amati gitu kan ya, kajian Kiai Imad tidak ada kaitannya dengan agenda Pilpres, agenda politik dan sebagainya. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Karena kajiannya itu lebih detail sekarang, lebih komprehensif dan lebih serius lagi. Ada juga websitenya itu sekarang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini artinya gitu kan ya. PBNU menurut Anda ini selayaknya harus membuka mata lebar-lebar bahwa ini saatnya gitu ya, potensi Kiai Imad diberdayakan. Menurut Prof. Hikam bagaimana? Saya sepakat. Bahkan kalau menurut saya, kalau PBNU tidak melakukan yang Anda sarankan tadi itu, nanti apa yang dilakukan Yai Imad itu akan mencari jalan sendiri dan nanti malah NU yang kepontal-pontal istilah saya itu di dalam mengakomodasi ghirah tadi itu. Karena jangan dikira bahwa kajian ilmiah kayak gini ini hanya terbatas di kalangan NU. Bisa juga pada akhirnya universitas-universitas atau perguruan tinggi yang mempunyai kajian-kajian Islam itu akan tertarik karena ini mempunyai tadi yang saya bilang dampak kultural, dampak politik, dampak sosiologis dan lain sebagainya itu. Sehingga dia bisa menjadi semacam konsentrasi kajian sejarah di dalam perguruan tinggi Islam. Bahkan kalau kemudian terbitan atau publikasi Yai Imad yang banyak itu kemudian betul diterbitkan bukan hanya dalam bahasa Arab tapi juga bahasa Inggris, jangan-jangan nanti Yai Imad juga sibuk melayani permintaan untuk melakukan kajian-kajian yang seperti ini di luar negeri. Nah, kalau sudah ditinggal ke luar negeri, di Indonesia siapa yang akan menjaganya kan? Jadi memang saya kira setuju banget sama idenya Mas Yusuf tadi itu bahwa PBNU lebih cepat lebih baik mengakomodasi ini dalam bentuk membuat kajian-kajian juga dan membicarakannya. Soal pro kontra biasalah. Masa kita lupa bagaimana pro kontra ide-ide awal dari Yai Masdar Farid yang terutama mengenai soal haji itu. Sekarang kan sudah mulai bagus penerimaannya, memang belum sampai di seluruh dunia, tapi di Indonesia orang sudah tidak marah lagi dengan idenya Yai Masdar. Pertama-tama dulu, waduh, kalau Mas Yusuf mengikuti tahun 80-an
ya daban lapaku dan lain Haji di luar Zulhijjah di bulan haji ya. Bukan cuma itu, Mas. Idenya Yai Masdar yang paling orisinal itu adalah membiasakan halakoh di kalangan NU. Nah, halakoh itu sebetulnya kan cuma diskusi aja. Tetapi isi diskusi yang dikembangkan oleh Yai Masdar dan kawan-kawan seperti di P3M itu adalah diskusi-diskusi yang kritis, yang mengkritiki kiai, pondok pesantren, terus komitmen keulamaan ya. Akhirnya kemudian waktu masih awal-awal itu halako itu menurut para kiai-kiai yang tidak terlalu happy itu dijuluki sebagai forum untuk apa mencaci Gusti Allah begitu. Karena isinya itu memang sangat kritis, tapi lama-kelamaan Anda percaya atau tidak, halakoh itu sudah menjadi semacam apa ya, semacam sarapannya orang NU sekarang. Bahdul Masail sudah menjadi sesuatu yang biasa. Nah, saya yakin ya apa yang dilakukan Nyai Imad mungkin sekarang ada yang mengecam ini itu, tapi pada akhirnya nanti akan menjadi bagian integral dari keilmuan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Nah, kalau PBNU-nya malah kemudian sibuk ngurusi yang tidak begitu ya, lupa bahwa ada semacam apa khazanah yang bagus yang bisa dikembangkan NU, ya sayang sekali nanti yang ambil orang lain, yaitu tadi nanti jangan-jangan kemudian Yai Imad malah tempatnya di Istanbul sana bukan di Indonesia begitu kan, karena melihat apa yang sedang diusahakan ini adalah terobosan di dalam keilmuan keagamaan khususnya sejarah dan khususnya lagi persoalan nasab yang implikasinya bisa sangat serius dan besar di Indonesia begitu. Mas. Ya baik pemirsa pada Suara TV luar biasa. Prof Hikam juga mendorong bagaimana tesis Kiai Imad atau temuan Kiai Imad ini menjadi sebuah bahasan yang resmi dilakukan oleh PBNU. Ada satu lagi Mas, ada satu lagi. Saya mau mengcounter apa yang dikemukakan oleh Al Mukarram Yai Mukhlas. Saya setuju tapi juga tidak setuju, yaitu bahwa ini adalah urusan RA itu loh, Robita Alawi gitu. Ya memang yang menjadi target kritik itu anak mereka, tapi kalau beliau-beliau yang ada di RA nggak mau melayani seperti yang dikatakan oleh Yai Imad, ya jangan salahkan perkembangan kajian dari Yai Imad dan kawan-kawan. Ini sesuatu yang mereka tidak bisa menganggap tidak ada. Ini bukan soal yang bisa diejek sebagai wujud duka, tapi ini betul-betul barang yang serius ini. Jadi saya menghimbau justru bahwa ya kalau RA tidak segera melayani dengan niat yang bagus untuk saling belajar dan saling mengoreksi, nanti akan ada lembaga yang sejenis itu yang justru mengakomodasi dan mereka yang akan mendapat benefitnya gitu ya. Baik, ini dari Rosid AM bahwa permasalahan nasab bagai tsunami yang nggak mungkin dibendung. PBNU harus memberikan jalan keluar. Saya kira ini PBNU jangan mungkin PBNU statementnya gitu kan ya, seperti ada gitu kan ya salah satu ketua gitu kan ya yang selalu berdialektika tentang nasabnya Kiai Imad. Mestinya jangan mengkonter atau bagaimana nih. Jadi ini bagai tsunami itu. PBNU harus memberikan jalan keluar. Bagaimana bahwa persoalan nasab ini bukan menjadi sebuah remeh-temeh atau kajian nasab ini, tetapi menjadi sebuah dimensi yang berimbas terhadap berbagai aspek. Tapi tadi ya, masalah keyakinan, kemudian masalah sosial, politik, ekonomi, ternyata luar biasa. Dan itu masalah nasab habaib gitu ya, itu bergelut di dunia NU. Ini saya kira menjadi sebuah dorongan atau komitmen yang kuat PBNU harus menggelar itu ya acara ini. Tidak lagi memandang sebelah mata Kiai Imad. Ya, Mas. Baik. Jadi orang NU rata-rata ya mengkonstruksi habaib, mendapat referensi ini habaib dan itu bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan dokumen ya. Jadi itu yang harus juga menjadi PR. Sementara Kiai Imad lebih kepada aspek-aspek ilmiah, penemuan ilmiah. Bahkan ada di kalangan NU itu, Kiai NU itu
melihat habaib itu lihat baunya katanya Prof. Jadi ada kiai di salah satu kiai itu tiba-tiba mencium anak kecil dicium. Kenapa ini kok dicium? Ini seorang kiai yang dianggap punya kasyaf lah, orang warok zuhud itu. Kenapa tuh? Saya mencium ini zuriyah Rasul. Kok tahu ya Ibu? Nggak tahu ini anaknya siapa, ketemu di mana, jangankan silsilah nasabnya, anaknya siapa saja nggak tahu. Tahunya dari mana ya? Ini keturunan Nabi. Tahu dari baunya. Jadi kalau zuriyah Nabi itu baunya beda. Nah itulah hazanah-hazanah yang berkembang di NU. Ada yang meyakini karena karomanya itu. Ada yang meyakini jadi sedikit sekali orang-orang NU itu mendapat referensi habaib itu berdasarkan dokumen. Ya berdasarkan di luar itu. Ini yang menjadi PR itu. Bahkan ada yang memulai dari wiritan-wiritannya seperti Tibul Haddad itu kan dari Pahlawi. Itu kan kemudian setiap hari sudah diyakini, fadilah sudah diyakini, tiba-tiba penulisnya dianggap berbohong. Nah, ini luar biasa ini. Jadi ada risiko-risiko guncangan-guncangan spiritual yang perlu waktu untuk bisa ini pertembungan antara rasionalitas dan spiritual ini akan terjadi ini. Nah, mayoritas di NU ya begitu itu, cara melihat habaib itu sama sekali tidak berdasarkan koreksi kepada, karena sangat permisif, sangat husnudzonnya itu luar biasa itu. Terutama orang NU. Kalau orang Muhammadiyah sudah ditinggal, maka sekarang ini orang NU diolok-olok orang Muhammadiyah. Begitu penemuannya Kiai Imad ini, wis dikandani kejadian. Contohnya ya di pesantren saya di kampung yang kecil itu ya. Seumur-umur yang saya ingat, kalau ada maulud yang dibaca pasti tiba. Iya. Pasti itu. Nah, beberapa tahun terakhir ini sekarang diganti dengan Sibtu Duror. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau mereka nonton siaran seperti ini, loh, ini Pak Hikam mau ganti lagi? Saya kan nggak melarang, nggak apa. Baik-baik, dua-duanya itu baik-baik saja karena masing-masing mempunyai mempunyai audiens. Karena pondok pesantren saya juga sekarang sering didatangi atau mengundang para habaib untuk pidato. Dulu nggak pernah. Itu kemewahan tersendiri. Sekarang enggak, sudah biasa sekarang mengundang habaib itu. Nah itu kan menurut saya kan tidak jelek ya, itu bagus juga. Cuma ya itu tadi, kalau kita tidak bisa ngomong, itu akan jadi paham yang salah dan salah paham. Nah, tapi ini bukan kesalahan dari Yai Imad. Yai Imad harus terus langsung dengan kerja keilmiahannya itu. Kajian ilmiah harus tetap didorong, tapi memang akan menghadapi situasi masyarakat yang memang preferensinya spiritual, bukan hukum. Itu yang terjadi. Oke. Kiai Imad, kalau saya lihat bahwa Anda ini mendekonstruksi ya tentang kehabiban. Mendekonstruksi, bisa saya katakan mendekonstruksi karena apa? Langsung ke jantung pertahanan bahwa Habib yang ada di Indonesia adalah terputus, dan itu tentu mendekonstruksi tentang kultur di warga NU. Sebetulnya target Anda ini apa ini, Kiai Imad? Sebelum ke target ya, tadi seperti yang disebut oleh Kiai Mukhlas, Dr. Hikam, bahwa warga NU mempunyai perhatian khusus ya secara spiritual terhadap habaib. Kita harus mencari apa sebab warga NU mempunyai perhatian khusus pada habaib, yaitu karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi yang selama ini belum pernah diinterupsi oleh para ulama-ulama NU. Jangan menginterupsi sampai memverifikasi, menginterupsi saja itu belum ada. Nah, fenomena-fenomena yang terakhir yang kita lihat, saya melihat ada kebutuhan akan itu
untuk menginterupsi berbagai macam akhlak-akhlak statement-statement dari golongan mereka terhadap kiai-kiai NU juga. Bahkan keberanian mereka terhadap NU dalam mengkritisi sampai pada titik menurut saya itu adalah menjatuhkan. Bagaimana penolakan mereka terhadap Islam Nusantara yang menjadi sebuah keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama, atau terhadap bagaimana ulama-ulama kita yang mempunyai keluarga kemudian menikah dengan golongan Kabibah ini kemudian dianggap sebagai ulama yang tidak akan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ini saya memberikan bahasa yang tidak vulgar, tapi bahasanya lebih daripada itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harusnya tercapainya sebuah kesimpulan hari ini bahwa mereka bukan turunan Nabi, ini adalah menjadi jawaban daripada masalah-masalah tadi yang saya sebutkan. Bahwa memang ternyata kenapa mereka sampai berakhlak seperti itu, karena memang mereka bukan keturunan Nabi ternyata. Kenapa mereka mempunyai akhlak yang kurang baik terhadap Nahdlatul Ulama yang telah membesarkan mereka, karena memang bukan turunan Nabi, jadi tidak berterima kasih. Kenapa mereka kemudian sampai menganggap Kiai Said Agil Siraj misalnya sebagai ulama su dan lain sebagainya. Sampai Ansor, Banser yang selama ini mengawal-ngawal mereka, kemudian ketuanya dianggap sebagai orang yang memanfaatkan Banser. Sampai badannya gemuk dan sebagainya, kalian tetap miskin dan sebagainya. Ini adalah provokasi yang mereka lakukan dan ini masih banyak lagi. Sampai tokoh besar Nahdlatul Ulama sekelas Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana Faisal Assegaf itu menghina. Hari ini videonya sudah dihapus oleh dia. Tetapi saya menonton itu sebelum masalah nasab ini pun saya ungkapkan. Jadi hal-hal itu membuat alasan saya itu semakin semakin bercabang-cabang. Selain kita ingin menguji nasabnya, tetapi juga dipengaruhi oleh akhlak-akhlak mereka yang jauh panggang daripada api. Dan closing statement dari saya ucapkan terima kasih pada Dr. Kiai Hikam dan Kiai Mukhlas atas kritikan, masukan dan pandangan-pandangannya. Dan untuk masyarakat awam, bahwa bukan masyarakat awam, artinya untuk seluruh audien umat Islam, bahwa sampai saat ini diskursus nasab telah berlangsung. Saya setiap hari ada kesempatan terus mengkaji dan menguji kembali tentang kesimpulan bagaimana nasab Ba'alawi, dan kesimpulan yang kuat hari ini adalah bukan lagi sebuah kesimpulan tetapi sebuah keyakinan. Keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi menurut saya para ulama masyarakat yang selama ini mengakui mereka sebagai keturunan Nabi harus berbalik arah. Kenapa? Karena ini berkonsekuensi diniyah, berkonsekuensi agama, yaitu haram bagi kita untuk memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Sebagaimana haram juga kita, orang yang telah jelas sebagai keturunan Nabi, kemudian kita nafikan bukan sebagai keturunan Nabi. Tetapi Ba'alawi ini adalah sudah mustahil sebagai keturunan Nabi menurut kajian tes DNA. Dan ini bisa langsung untuk diverifikasi kesimpulan ini kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka punya media untuk bagaimana menguji benar atau tidaknya kesimpulan bahwa mereka Ba'alawi ini mustahil sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan dari kajian secara pustaka yang saya lakukan baik dari kitab-kitab nasab, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Dari kitab-kitab sejarah
mereka tidak terkonfirmasi leluhur mereka, Ubaid, kemudian Alwi, dan lain sebagainya dalam kitab-kitab sejarah. Kosong, seperti ada di ruang hampa. Lihat dari mulai sosoknya itu kemudian ditulis berangkat tahun wafat 383 Ubaidillah sampai abad ke-9 Hijriah, sama sekali tidak terdata di dalam kitab sejarah. Dan nasab semacam itu melawan kebenaran standar awam yang logis dan verifikatif, tidak masuk di dalam logika dan tidak bisa kemudian dibuktikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada seluruhnya, terutama pada Dr. Hikam dan Kiai Mukhlas Sarkun. Juga kepada Kang Yusuf Mas, terima kasih atas kesempatan saya diberikan pada ruang yang sangat mulia ini. Baik, luar biasa Kiai Imad memberikan sebuah closing statement. Ini tegas, luar biasa ini. Berbeda dengan ketika podcast pertama kali. Ini luar biasa keyakinannya, tes DNA dan meyakinkan bahwa Habib atau keturunan Habaib adalah terputus atau tertolak nasabnya. Baik, pemirsa pada Suha TV, ada tambahan Prof. Hikam, Kang Mukhlas Sarkun? Ya, saya cuma menggarisbawahi sedikit aja bahwa saya juga mendukung apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini dari sisi bagaimana terus mengembangkan kajian-kajian seperti ini. Perkara bahwa Yai Imad sudah sampai kepada titik keyakinan sangat merasa pasti itu hak beliau. Nah, kalau saya sih karena memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang mutlak, apakah DNA itu sudah merupakan sesuatu yang final juga, belum tentu juga karena ilmu pengetahuan juga akan berkembang. Ya kita tetap harus ada semacam sisa-sisa untuk memberi ruang, the benefit of the doubt lah istilahnya itu, sehingga kemajuan ilmiah itu nanti akan terus berkembang. Makanya saya tadi sarankan pada suka kalau bisa juga memberi ruang bukan hanya kepada Yai Imad dan teman-teman, tapi juga kepada lawan-lawannya. Siapa tahu dengan cara begini Indonesia memang betul-betul akan semakin maju dan juga semakin berkembang di dalam soal pengetahuan seperti ini. Itu aja, Mas. Ada sedikit, Mas Yuk. Sedikit yang memang dampak secara psikologi di kalangan habaib kan banyak teman-teman saya memang agak ada muhasabah ya, dari perilaku reaktif selama ini. Namun perlu juga dihindari hal-hal yang menyangkut kepada benturan, narasi-narasi yang membawa kepada rasisme hendaklah dihindari. Kita murni kepada kajian-kajian ilmiah dan terus sesuatu yang ilmiah saya kira akan menemukan jalannya sendiri. Insya Allah sekarang PBNU baru melihat dari segi keberkahannya katanya. Itu saja. Sekian. Kita tunggu nanti pada akan bergeser kepada keilmiannya. Terima kasih itu. Ya, luar biasa. Iman ada ini? Saya kira itu cukup Mas. Saya kira. Oke. Ya, pemirsa pada Suha TV luar biasa. Ini 1,5 jam. Biasanya kita podcast cuma 1 jam. Ini sampai 1,5 jam dan luar biasa. Para netizen terus menyimak. Pertandanya apa? Bahwa kajian nasab Kiai Imad adalah menarik. Kajian nasab Kiai Imad adalah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi kalangan NU. Mudah-mudahan kesempatan ini PBNU gitu ya. Saya mendorong Prof. Hikam mendorong dijadikan Basul Masail sehingga nanti ada kesimpulan di Basul Masail bahwa nasab habaib adalah A, B, C, D. Ini kan luar biasa menjadi sebuah ketetapan hukum biasanya kalau sudah Basul. Basul Masail mesti hasilnya tidak 1, mesti 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.